Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fakih Al-Farisi, NIM 093 2025 0016. Dan yang terhormat dosen pengampu Dr. Kasma F. Amin SS MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul penulisan huruf dan penulisan kata. Baik, yang pertama itu penggunaan huruf kapital yang benar. Memahami kapan menggunakan huruf kapital adalah kunci dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aturan ini tidak hanya berlaku di awal kalimat, tetapi juga setelah tanda baca tertentu untuk menunjukkan awal frasa atau gagasan baru. Huruf kapital pada nama dan gelar. Huruf kapital memiliki peran penting dalam menunjukkan kekhususan dan penghormatan, terutama pada nama, diri, dan gelar. Contohnya ada di sebelah kiri. Aturan penulisan kata dasar dan berimbuhan. Yang pertama itu kata dasar. Kata dasar adalah bentuk paling sederhana dari sebuah kata yang selalu ditulis sebagai satu kesatuan tanpa spasi atau tanda hubung. Contohnya sekolah, kantor, rumah. Yang kedua itu kata berimbuhan. Imbuhan atau ditulis serangkai dengan kata dasarnya, tidak ada spasi yang memisahkan. Contohnya berjalan, memukuli, dimakan. Yang ketiga itu bentuk ulang sempurna. Kata ulang sempurna, di mana seluruh kata dasar diulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya anak-anak, rumah-rumah, buku-buku. Tulisan gabungan kata dan kata depan. Pada umumnya, gabungan kata ditulis terpisah, seperti pada kata rumah sakit, tanda tangan, dan orang tua. Hal ini karena setiap unsur kata masih mempertahankan makna dasarnya. Namun ada beberapa gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata utuh sehingga ditulis serangkaian. Misalnya olahraga, wirausaha, dan manakala. Selain itu, jika gabungan kata mendapatkan imbuhan, penulisannya dilakukan secara serangkai seperti pada kata bertanggung jawab, bekerja sama, dan menandatangani. Kata depan ada dalam bahasa Indonesia berfungsi untuk menunjukkan tempat, arah, atau asal. Kata depan yang sering digunakan adalah di, ke, dan dari. Penulisan kata depan tersebut harus dipisah dari kata yang mengikutinya apabila menunjukkan tempat atau arah. Contohnya di rumah, ke sekolah, dan dari Bandung. Beberapa kata depan, imbuhan, di, dan ke harus ditulis serangkai dengan kata dasarnya karena berfungsi sebagai awalan pembentuk kata kerja atau kata sifat seperti ditulis, dibaca, dan kesayangan. Dan yang terakhir, kesimpulan penulisan huruf dan penulisan kata. Penulisan huruf dan penulisan kata dalam bahasa Indonesia harus mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia agar tulisan menjadi jelas, rapi, dan mudah dipahami. Penulisan huruf mencakup penggunaan huruf kapital dan huruf miring secara tepat seperti pada awal kalimat, nama diri, serta judul. Sementara itu, penulisan kata meliputi aturan kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, gabungan kata, dan kata depan agar tidak menimbulkan kesalahan makna, dan memahami dan menerapkan aturan penulisan huruf dan kata secara benar. Kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kegiatan menulis sehari-hari.